Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berliterasi digital dengan Blogger. Teman-teman semua menjawab permintaan untuk membuat sebuah blog dari awal sampai blog itu benar-benar siap untuk dimonetisasi oleh Google AdSense, tetapi hanya menggunakan HP. Bagaimana? Karena kan seperti yang saya dampingi itu rata-rata siswanya menggunakan HP semua. Ada yang tidak mempunyai laptop ataupun tidak mempunyai komputer. Nah, bagaimana kalau menggunakan HP? Apakah mungkin kita membuat blog itu dari awal sampai blog itu dapat menghasilkan pendapatan dari Google AdSense? Oke teman-teman semua, kita mulai cara membuat blog dari awal sampai blog itu siap dimonetisasi Google AdSense. Jadi silahkan ikuti dari awal bagian 1 sampai nanti bagian keberapa nggak tahu itu ya. Yang penting silahkan simak video ini dari awal sampai akhir. Teman-teman semua, untuk membuat blog menggunakan HP, yang jelas kita menggunakan Chrome gitu ya. Buka Chrome, kemudian login ke Gmail ya, pastikan kita sudah mendaftar akun Gmail. Kemudian kita langsung masuk ke blogger.com karena kita akan membuat blog ini menggunakan Blogger ataupun menggunakan Blogspot. Nah, jika sudah tampil seperti ini, di sini ada Create Your Blog. Silahkan bisa diklik ataupun pencet tombol Create Your Blog. Nah, kalau ada permintaan untuk login kembali, nah, silahkan login ke akun Gmail-nya. Nah, jika sudah, nanti akan muncul choose a name for your blog. Jadi di sini kita diminta untuk menuliskan titel ataupun judul laman blog kita. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk menentukan judul laman, buatlah judul laman itu yang unik, yang akurat, ataupun yang menarik. Tulis saja tutorial Android ataupun tutorial Android pemula dan seterusnya gitu ya. Nah, misalnya contohnya tutorial Blogger pemula itu ya. Misalnya titel yang nanti akan tampil di blog kita itu tulisannya tutorial Blogger pemula. Jadi sekali lagi untuk titel ya, usahakan tentukan titel ataupun judul laman kita itu yang menarik dan akurat. Nah, referensinya teman-teman untuk menentukan judul yang menarik dan akurat itu bisa langsung cek di supportgoogle.com itu ya. Jika sudah, pencet next. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk menuliskan alamat blog kita gitu ya. Nah, sebisa mungkin sama seperti untuk judul tadi, kita buat alamat blog itu juga yang unik, yang menarik gitu ya, yang jelas mudah diingat. Nah, misalnya kalau tadi kita judulnya tentang tutorial blogger pemula, nah misalnya di sini kita tulis misalnya tutorial blog terkini. Ini sebagai contoh itu ya.
Nah, kalau muncul seperti ini, ya ternyata blog kita ataupun alamat yang kita tulis itu sudah dipakai oleh orang lain. Nah, silahkan diganti. Misalnya Tekno. Nah, ya. Usahakan di sini huruf kecil semua ya. Tekno blog terkini misalnya. Nah, ternyata blog ini sudah siap gitu ya untuk kita jadikan alamat blog kita. Jadi nanti blog kita itu namanya teknoblogterkini.blogspot.com. Nah, jika sudah, pencet next. Nah, kemudian pada confirm your display name, nah di sini sebisa mungkin kita tuliskan identitas kita ataupun nama kita. Ya, nama blog kita biasanya itu akan muncul di saat kita menulis artikel, itu ada di bawah, misalnya admin ataupun blog terkini. Nah, mengingat nama blog kita adalah Tekno blog terkini, ya udah tulis aja Tekno blog terkini. Nah, seperti ini ya. Kemudian finish. Nah, dan akhirnya blog kita sudah jadi. Jadi alamat blog kita adalah, ya, di sini bisa view blog, namanya blogterkini.blogspot.com. Jadi gitu ya teman-teman ya, cara membuat blog menggunakan HP ternyata juga sangat mudah. Jadi blog kita siap untuk mendokumentasikan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, dan apa yang kemudian kita praktekkan, itu kita unggah ke blog kita. Siapa tahu bermanfaat buat kita sendiri, buat orang lain. Syukur-syukur nantinya blog kita siap untuk dimonetisasi Google AdSense dan blog kita menghasilkan sesuatu dari Google AdSense. Itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat menu apa saja yang ada di dalam Blogger. Nah, kita kembali di sini ya. Di sini kan muncul tab. Nah, kita pencet yang tab sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, inilah menu yang ada di dalam Blogger. Kalau di atas ini adalah tutorial blogger pemula, itu nama blog kita. Nah, ya, nama blog kita. Tutorial blogger pemula. Kemudian bentar. Nah, kemudian di sini ada new post. Nah, ini di sini digunakan untuk menulis artikel, ya. Jadi kalau kita udah siap untuk menulis artikel yang menarik, kita pencet yang new post. Kemudian di sini ada post. Nah, post di sini adalah nanti apa yang kita postingkan di dalam blog kita itu akan tampil di sini, ya. Semua konten blog yang ada ataupun yang kita posting itu akan tampil di sini. Ini saya tutup saja, nggak apa-apa. Ya, jadi mengingat ini baru, masih nol gitu ya, kita belum mempunyai postingan. Kemudian menu selanjutnya, oh ya, untuk menampilkan menu ini ya, tanda garis 3 ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada stat. Nah, ini digunakan untuk melihat statistik blog kita itu seperti apa tiap harinya. Pengunjungnya berapa. Konten ataupun yang komentar di konten kita itu ada atau tidak. Nah, di sini semua nanti ada. Ya, jadi kita bisa melihat statistik blog kita tiap hari, tiap bulan, dan seterusnya. Gitu ya. Dan dari sinilah kita akan melihat blog kita itu banyak pengunjungnya atau tidak. Kemudian menu selanjutnya adalah komentar, komen. Nah, jadi nanti blog kita ataupun komen-komen yang ada di blog kita itu akan muncul di sini, gitu ya. Jadi nanti kita bisa mengatur apakah semua komentar itu bisa langsung masuk ke blog kita atau tidak, kita bisa
mengaturnya, itu ya. Selanjutnya di sini ada earning, ada penghasilan. Nah, ini kita pikir belakangan ya, karena apa? Ini terkait nanti kalau kita siap untuk dimonetisasi oleh Google AdSense. Mengingat baru ya jangan buru-buru pengen dimonetisasi. Blog belum ada konten, blog baru dibuat barusan, masuk langsung dihubungkan dengan Google AdSense, itu ya. Selanjutnya pada page. Nah, page di sini digunakan untuk apa? Digunakan untuk misalnya kita pengen membuat halaman profil, halaman kontak, kemudian privasi policy ataupun disclaimer dan seterusnya. Itu nanti kita buat di sini, gitu ya. Ingat ini baru ya, kita belum membuatnya, itu ya. Kemudian menu selanjutnya adalah layout. Layout ataupun tata letak ini kita gunakan untuk mengatur ya, mengatur tata letak dari blog kita. Ya, di sini ada sidebar, about, sidebar bottom dan seterusnya ya. Itu belakangan ya, sambil kita pelajari sedikit demi sedikit bagaimana cara membuat blog dari awal sampai blog itu siap untuk dimonetisasi Google AdSense. Kemudian di sini ada theme. Nah, ini ada suara motor ya. Nah, kemudian untuk theme seperti yang sering saya informasikan, nah pilihlah theme itu yang sederhana, yang simple. Agar apa? Agar akses blog kita itu cepat, ya. Jadi sangat berpengaruh blog kita itu akan banyak pengunjung atau enggak. Itu salah satunya adalah blog kita itu cepat diakses, ya. Jadi sekali klik itu loadingnya cepat, ya. Jadi kalau loadingnya cepat, ya yang jelas pengunjung juga cepat untuk melihat konten kita itu sebenarnya apa, itu ya. Tetapi jika pengen lebih ataupun wah saya pengen dengan desain template ataupun theme yang bagus, ya silahkan, tidak apa-apa ya. Tapi kalau untuk permulaan ya silahkan buat itu, silahkan pilih theme itu yang sederhana saja. Yang paling terpenting apa? Adalah kontennya itu ya. Yang penting nanti itu kontennya itu menarik, bermanfaat buat diri kita sendiri, orang lain, dan yang jelas siap untuk dimonetisasi. Theme-nya bagus, tampilannya bagus, tetapi low content value dan tidak diterima oleh Google AdSense kan juga percuma, gitu ya. Jadi pilihlah yang sederhana saja. Nah, di sini kan juga banyak ya tampilan ataupun pilihan blog, ya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini saya milih yang, nah ini misalnya ya, yang simple. Ya, pilih aja, tinggal pencet. Nah, seperti ini. Bisa preview langsung apply gitu ya. Kalau preview, nah seperti ini ya. Nah, di sini tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Theme yang simple itu seperti ini. Nah, di sini tampilan desktop. Nih ya, tampilan desktop, kemudian tampilan tablet, tampilan HP, dan seterusnya, full screen dan seterusnya. Misalnya kita apply. Ya. Kemudian kita go it. Untuk penjelasan selanjutnya terkait dengan theme, itu nanti kita ke tutorial berikutnya. Oke, teman-teman semua, selanjutnya kita ke menu setting. Nah, menu setting di sini sangat penting teman-teman semua ya, agar blog kita itu mudah ditemukan oleh mesin pencari, blog kita itu mudah diketemukan oleh pengunjung ya. Nah, kita harus melakukan setting. Di sini ada title. Seperti penjelasan awal. Title itu dibuat di awal tadi ya, di awal saat kita membuat blog. Tetapi kalau kita pengen ngedit, ya udah kita edit boleh, bisa. Di sini kan tutorial blogger pemula. Itu boleh diganti menjadi tekno blog terkini ataupun yang lain. Tetapi catatannya
buatlah judul itu yang menarik, yang akurat, yang unik, yang mudah ditemukan oleh mesin pencari dan mudah ditemukan oleh pengunjung, gitu ya. Nah, kemudian deskripsi ya. Deskripsi di sini sangat penting ya, karena apa? Pengunjung akan tahu blog kita itu sebenarnya tentang apa, mengulas tentang apa, gitu ya. Jadi kita bisa mengganti, kita tinggal pencet deskripsi untuk mengganti ataupun untuk mengisi deskripsi blog kita itu tentang apa. Karena di sini sangat penting seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau deskripsi kita itu detail, lengkap, ataupun unik, ataupun menarik, ya yang jelas pengunjung akan berbondong-bondong ya menuju ke blog kita. Misalnya di sini apa tulis? Semua serba tutorial blog, tutorial Google AdSense dan seterusnya nanti ya. Jika sudah, simpan, save. Nah, jadi deskripsi kita seperti itu. Sekali lagi, terkait dengan pemilihan atau penentuan judul blog, kemudian deskripsi, itu silakan betul-betul diperhatikan. Cari yang unik, yang menarik, yang akurat, agar apa? Blog kita itu mudah ditemukan oleh mesin pencari. Kemudian terkait dengan yang lain ya, settingan yang lain itu belakangan ya. Meskipun juga sudah pernah saya ulas ya di konten-konten sebelumnya, tetapi kan itu menggunakan laptop ataupun menggunakan komputer. Nah, untuk menggunakan HP ya nanti ke tutorial berikutnya. Jadi jangan lewatkan untuk tutorial-tutorial berikutnya terkait dengan settingan blog gitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya setelah setting, nah di sini ada reading list ya. Nah jadi semua yang ada ya terkait dengan blog itu nanti akan, nah di sini ada ya, semua ada di sini. Nah ini ya tutorial tentang blogger yang kita baca dan seterusnya itu akan ada di sini. Semua lengkap tuh ya. Jadi kita berliterasi digital dengan blogger ya. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, coba kita praktekkan. Kemudian kita dokumentasikan dengan kata-kata kita sendiri dan diunggah ke blog kita. Nah, selanjutnya menu terakhir adalah view blog. Kalau view blog yang jelas untuk melihat blog kita ya. Kalau blog kita itu belum termonetisasi oleh Google AdSense, tidak apa-apa, kita sering-sering buka blog kita sendiri. Tetapi kalau kita sudah termonetisasi oleh Google AdSense, ya jangan dilakukan ya. Kenapa? Ya simak di video selanjutnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham cara membuat dan menu yang ada di dalam blogger itu apa aja dan fungsinya untuk apa aja, itu ya. Selanjutnya kita akan membuat halaman ya, membuat halaman. Kalau kita melihat blog kita, nah di sini kan masih ada home, cuma ada home itu ya, belum ada konten, belum ada yang lain dan seterusnya. Nah minimal di tutorial awal ini kita sampai dengan membuat halaman. Nah bagaimana caranya? Nah, kita kembali ke sini. Seperti tadi yang saya sampaikan terkait dengan halaman, kita pilih yang page ya, page ataupun halaman. Nah, apa aja yang harus kita siapkan di page ya? Nah, yang harus kita siapkan adalah yang pertama, sekilas ataupun profil. Kemudian kontak. Kemudian privasi policy ataupun disclaimer dan seterusnya. Jadi kita siapkan dulu aja halaman-halamannya. Meskipun nanti masih kosong tidak apa-apa itu ya, tetapi disiapkan terlebih dahulu. Misalnya yang paling mudah kita membuat profil gitu ya. Kita tanda plus.
Nah, misalnya kita tulis titelnya adalah profil Teknoblog. Nah, mengingat apa? Blog kita adalah Teknoblog terkini, ya. Kemudian di sini terkait dengan isi kontennya apa? Profil Teknoblog. Nah, kita isi. Nah, usahakan teman-teman semua terkait dengan font, ya. Dari awal sampai nanti kita menulis artikel sebisa mungkin ya konsisten fontnya, jangan berubah-ubah. Kalau dari awal itu default Blogger ya udah pakai default Blogger semua. Tetapi saran saya mengingat tingkat keterbacaan itu sangat penting. Nah, biasanya saya menggunakan font Arial, gitu ya. Font Arial, kemudian ketik misalnya profil Nah, di sini ya. Nah, disinilah teman-teman akan menuliskan profil blog teman-teman itu seperti apa. Jadi buatlah profil itu yang sedetail mungkin, semenarik mungkin, informasikan ke pengunjung ataupun ke calon pengunjung itu yang menarik, yang detail, ya, agar pengunjung nanti ya tahu oh blog kita atau blog ini sangat bagus terkait dengan cara membuat blog dan seterusnya, gitu ya. Untuk menuliskan gimana cara membuat profil ataupun artikel yang menarik nanti ya di tutorial berikutnya. Nah, jika sudah seperti ini kita simpan, kemudian confirm ataupun simpan. Nah, seperti ini ya, profil Teknoblog sudah. Nah, kemudian buat lagi kontak. Sama seperti di profil ya, fontnya sama, harus dibuat konsisten. Kalau Arial ya Arial. Jadi teman-teman semua, untuk kontak di sini sangat penting karena terkait dengan monetisasi Google AdSense, blog kita itu juga harus ada kontak, gitu ya. Juga harus ada profilnya, juga harus ada policy privasinya ataupun ada disclaimernya. Jadi di kontak ini ya sebisa mungkin dibuat yang detail ya, tentang misalnya alamat, kemudian telepon, kemudian email, dan seterusnya, gitu ya. Jadi silahkan teman-teman untuk kontak dibuat yang detail agar saat nanti kita akan dimonetisasi Google AdSense, nah blog kita sudah siap, gitu ya. Kemudian disimpan, confirm. Nah, misalnya kita sudah membuat seperti ini teman-teman ya. Teman-teman semua, kalau kita lihat di view blog, halaman yang kita buat itu belum akan tampil, gitu ya. Karena apa? Karena kita belum menampilkan halaman yang barusan kita buat. Nah, bagaimana cara menampilkan agar halaman yang barusan kita buat ini akan tampil di sini, ya. Nah, caranya kembali ke menu Blogger. Nah, di sini ada layout. Tambahkan menu navigasi ya di sini ya, bentar. Add gadget, menu back. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, sudah muncul. Apa yang kita buat tadi adalah kontak, kemudian profil Teknoblog di sini kan belum tercentang seperti home. Jadi tidak akan muncul di halaman blog kita. Nah, agar halaman yang barusan kita buat itu muncul di halaman blog kita, nah ini silahkan dicentang. Tinggal pencet aja, itu ya. Maka dia akan tampil di sini. Nah, jika sudah, kita tinggal
simpan ataupun save. Kemudian coba kita lihat. Nah, di sini ya teman-teman ya, akan muncul ya home, kemudian kontak, kemudian profil Teknoblog. Kemudian setelah kita membuat halaman ataupun page, nah di sini ada yang namanya header ya. Nah, header itu untuk apa? Nah, coba kita edit. Nah, di sini hampir sama di settingan tadi ya. Kita bisa mengubah judul blog kita. Kemudian kita juga bisa mengubah deskripsi dari blog kita. Nah, jika kita tidak pengen dengan blog title, kemudian blog deskripsi, kita juga bisa membuat header itu menggunakan gambar ya, menggunakan image ya. Nah, gimana cara membuatnya? Yang jelas ya siapkan dulu ya desainnya. Jika sudah, di sini ada placement ya, ada pengaturan di header kita ya. Ada behind, ada instead, kemudian string to feed dan seterusnya ya. Jadi di awal ini ya cukup aja sesuai dengan settingan yang sudah kita buat di awal tadi ya. Untuk kita pengen menggunakan header yang berupa gambar, yaitu nanti di tutorial berikutnya. Kemudian kita simpan. Oke teman-teman semua, jadi kurang lebih seperti itu ya cara membuat blog menggunakan HP sampai dengan membuat halaman ya. Kemudian kita nanti akan melanjut ke tutorial berikutnya. Jadi silahkan simak dan ikuti terus tutorial membuat blog dari awal sampai blog kita itu siap untuk dimonetisasi oleh Google AdSense menggunakan HP. Jadi untuk tutorial bagian awal kurang lebih seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital dan sehat selalu.